Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mia Risti Dewi Putri, Dewi Rizky, saya sendiri Panorama Indah, Muhammad Yasin Ardi Tianto, dan Suci Hatika. Kami di sini kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil karya kami, paper dan makalah tentang mengelola perilaku buruk. Langsung ke pembahasan yang mengenai manajemen perilaku buruk yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Yasin. Silakan. Nama saya Yasin Arditianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perilaku buruk. Pada dasarnya, manusia adalah inti dari sebuah organisasi. Dia yang menggerakkan organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Perilaku oranglah yang membuat sebuah organisasi dapat berjalan efektif dan menguntungkan, sehingga pada akhirnya organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Sementara proses, alat, atau struktur hanya membantu organisasi dan personel di dalamnya untuk bekerja secara efektif. Proses, struktur, dan alat yang dimiliki organisasi hanya membantu personel untuk melakukan tugasnya, bukan menggantikannya. Maka jika terdapat manusia jahat dalam suatu organisasi, akan rusaklah organisasi tersebut. Pertumbuhan perusahaan tergantung pada keberadaan orang-orang baik dalam perusahaan, dan hancurnya disebabkan oleh adanya orang-orang jahat yang menggerogoti organisasi itu. Maka organisasi harus bisa meyakinkan diri bahwa orang-orang yang menggerakkan roda organisasi merupakan jenis orang yang memiliki perilaku baik yang nantinya dapat membangun organisasi yang baik dan maju. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Maria. Saya akan melanjutkan presentasi materi yang sudah dibahas oleh saudara Muhammad Yasin. Materi yang akan saya bahas selanjutnya ialah intervensi manajemen. Intervensi manajemen adalah bentuk campur tangan dari manajemen terhadap ruang gerak dan komunikasi antara komite audit dan audit eksternal, khususnya dalam proses audit umum atas laporan keuangan perusahaan. Intervensi manajemen merupakan tindakan yang diambil oleh manajer untuk mencegah, mengendalikan, atau merespon perilaku buruk yang berbahaya. Terdapat 3 titik spesifikasi dari intervensi manajemen. Yang pertama adalah manajemen dapat dengan hati-hati menyeleksi dan menolak mempekerjakan individu yang beresiko. Dan yang kedua, manajemen perlu mempengaruhi kekuatan normatif dan juga kekuatan instrumental. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan munculnya pekerjaan kelompok atau organisasi yang memicu perilaku buruk. Dan yang terakhir ialah manajer berusaha untuk mengurangi kemungkinan munculnya niat melakukan perilaku buruk. Anggota suatu tim yang menghargai menjadi bagian dari unit mungkin belajar bahwa perilaku buruk dapat menyebabkan mereka ditransfer ke unit lain. Perkenalkan, nama saya Suci Hatika. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dewi Rizky Amelia, yaitu perilaku buruk. Daftar perilaku buruk karyawan profesional dapat menjadi daftar yang panjang, salah satunya pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk agresi dan perilaku yang tidak diinginkan. Perilaku buruk ini mengambil bentuk godaan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk pelayanan seksual. Agresi dan kejahatan. Agresi di tempat kerja adalah usaha dari seseorang individu yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain yang sebelumnya bekerja dengannya atau pada saat itu bekerja untuknya atau bekerja dalam organisasi itu sendiri. Bullying didefinisikan sebagai tindakan berulang yang tidak diinginkan yang diarahkan kepada rekan kerja yang lain, di mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak langsung. Ketidaksopanan di tempat kerja berhubungan dengan tindakan tanduk dasar tidak sopan atau merendahkan orang lain, merupakan ujung bawah dari kontinum penganiayaan. Penipuan suatu tindakan yang disengaja untuk menyalahkan aturan informasi dengan tujuan menghasilkan tindakan lain atau kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang menginginkan banyak orang. Sekian. Nama saya Misty Dewi Putri. Saya di sini akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya Suci. Gimberlaking.
yaitu menggunakan internet untuk kepentingan pribadi, yang artinya perilaku ini menghasilkan waktu dan tenaga karyawan yang didedikasikan pada persoalan yang tidak terkait dengan organisasi. Sabotage merupakan suatu tindakan ekstrim kejahatan tempat kerja yang dilakukan mengganggu, menghancurkan, atau merusak peralatan data atau tempat kerja. Pencurian merupakan pengambilan konsumsi atau transfer uang atau barang yang dimiliki oleh organisasi tanpa izin. Dan pencurian di dalam organisasi ini dapat dicegah dalam beberapa sarana. Yang pertama, yaitu motif pendekatan. Motif pendekatan sebagai besar manajer berusaha untuk mencegah pencurian, akan tetapi dalam kasus tersebut terdapat peraturan tidak tertulis yang mengizinkan. Yang kedua, motif dukungan. Motif dukungan yaitu suatu kelompok kerja yang normal yang menyimpan tentang pencurian dalam memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaku. Yang ketiga, motif pembalas perbuatan orang lain. Suatu perilaku antisosial dirancang untuk menghasilkan sejumlah bentuk yang berbahaya bagi organisasi tersebut. Yang keempat, motif menggagalkan. Motif menggagalkan dengan menonton norma kelompok seorang yang mencuri lebih mungkin untuk menciptakan tekanan yang kuat. Privasi merupakan suatu situasi atau kondisi yang membatasi atau menghalangi yang lain untuk mengakses catatan data atau informasi individu. Perspektif manajerial ini mengenai privasi dapat termasuk pengujian obat terlarang, penggeledahan komputer, pengintaian dengan menggunakan rekaman kaset atau video, dan monitor perilaku di luar jam kerja. Sampai di sini yang akan saya sampaikan, dan selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Rama. Untuk Rama, dipersilahkan. Jadi kesimpulannya adalah suatu pemahaman mengenai mengelola pekerjaan tidak lengkap tanpa mempelajari, membahas, mengantisipasi, dan mengatasi adalah apa yang disebut dalam makalah ini sebagai manajemen buruknya karyawan, atau yang biasa kita kenal sebagai manajemen perilaku buruknya suatu karyawan. Stres merupakan suatu yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya suatu tuntutan dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Keseimbangan antara kemampuan dan kekuatan terganggu. Bila mana stres telah mengganggu fungsi seseorang, hal tersebut dinamakan distress. Secara umum, orang berperilaku buruk di organisasi karena mereka merasa tidak diperlakukan dengan baik, tidak diperlakukan dengan manusiawi, atau kadang ngerasa tidak adil. Tidak biasanya orang memiliki bibit perilaku jahat terhadap organisasi. Kendati ada kemungkinan untuk itu, perilaku jahat di organisasi disebabkan faktor yang bersifat situasional dan kultural yang memicu mereka untuk bertindak jahat terhadap organisasi. Namun, dapat dikatakan juga perilaku jahat merupakan hasil atau produk dari kombinasi faktor lingkungan dan faktor diri pribadi atau diri sendiri yang dapat melakukan kejahatan, bukan merupakan hasil dari satu faktor saja. Maka ketika kita ditemukan kasus korupsi di dalam organisasi, yang dilakukan tidak hanya membuang si koruptor, melainkan juga harus mengubah budaya organisasi di tempat itu sendiri. Berbagai tekanan dan gangguan dalam sebuah organisasi tentunya pasti sangat sering terjadi. Hal ini yang perlu dihindari agar kinerja tidak terganggu. Semua bisa diatasi asalkan mengindikasikan masalah yang kita hadapi itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan, waktu dan persilakan.